Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, kita dipertemukan kembali dalam bahasan berkaitan dengan kesebangunan pada bangun datar. Pada bagian yang kedua, yaitu tentang kesebangunan pada bangun segitiga. Kesebangunan pada segitiga. Dua buah segitiga dikatakan sebangun atau memiliki bentuk yang sama apabila memenuhi salah satu syarat berikut. Yang pertama, panjang sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Nah, ini kita singkat sisi-sisi-sisi. Atau sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Kita singkat dengan sudut-sudut. Atau yang ketiga, panjang dua sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama dan sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut besarnya sama. Kita singkat sisi, sudut, sisi. Pada segitiga, apabila sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama, maka sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Demikian juga sebaliknya, apabila sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama, maka sisi-sisi yang seletak atau bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Nah, bagian berikutnya kita bagaimana membuktikan kesebangunan pada segitiga. Pada gambar berikut, apakah segitiga ABC dengan segitiga PQR sebangun? Kita lihat bangunnya seperti apa. Nah, perhatikan di sini segitiga ABC dengan segitiga PQR, ya. Kemudian mana yang bersesuaian, mana yang saling seletak. Untuk mengetahui yang seletak itu, kita perhatikan bangunnya kita posisikan dalam posisi yang sama. Ini kan posisinya tidak sama, ya. Nah, supaya sama, misalnya kita posisikan bagian R dikebawahkan, Q-nya jadi ke atas gitu, diputar. Baru kita bisa menemukan mana yang seletak atau yang bersesuaian. Pembuktiannya, AB bersesuaian dengan RP. Ya, lihat nih sisi yang yang terpendek di kedua segitiga tersebut. Kemudian BC bersesuaian dengan PQ. CA bersesuaian dengan QR. Kita uji apakah sisi yang bersesuaian itu mempunyai perbandingan yang sama. Kita lihat di sini. AB berbanding RP sama dengan 4 berbanding 10 sama dengan 2/5. Kita sederhanakan, ya. Kemudian BC per PQ 6/15 disederhanakan 2/5. CA per QR sama dengan 8/20. Sederhanakan juga 2/5. Nah, ternyata ketiga pasangan sisi yang bersesuaian itu mempunyai perbandingan yang sama. Ini kita membuktikannya dengan sisi. Nah, karena panjang sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama, maka segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga RPQ. Nama lain segitiga RPQ adalah segitiga PQR. Nah, akibatnya, sudut-sudut yang seletak besarnya sama. Di sini dijelaskan sudut ABC itu sama, ya, dengan sudut RPQ. Besar sudut BCA sama dengan sudut PQR dan sudut CAB sama dengan besar sudut QRP. Kita lihat lagi yang kedua. Kita juga disuruh menguji nih apakah segitiga ABE katanya dengan segitiga CDE itu sebangun. Kita lihat kondisinya. Nah, dalam gambar ini, ya, AB dengan CD itu sejajar, tetapi tidak sama panjang. Kemudian A dihubungkan ke D, B dihubungkan ke C, sehingga berpotongan di titik E. Ya, kita akan menguji
apakah segitiga ABE itu dengan segitiga DCE sebangun? Nah, untuk mengujinya kita perhatikan dulu sudut-sudutnya, ya. Karena sini sisi kan tidak diketahui panjangnya, berarti kita mengujinya nanti dengan sudut. Sudut ABE ini bersesuaian dengan DCE. Coba diperhatikan ya. Sudut ABE dari A ke B ke E itu nanti bersesuaian dengan sudut DCE. Kemudian sudut BEA bersesuaian dengan sudut CED. Dan satu lagi sudut EAB bersesuaian dengan sudut EDC. Nah, kita buktikan apakah sudut-sudutnya ini sama besar. Kita lihat, sudut ABE itu sama dengan sudut DCE. Kenapa kita mengatakan itu sama? Karena kedua sudut tersebut saling berseberangan. Ingat kan? Materi waktu di kelas 7 ada materi tentang garis-garis yang sejajar dipotong oleh garis lain. Ya. Berikutnya, sudut BEA itu sama dengan sudut CED karena bertolak belakang. Dua sudut yang bertolak belakang itu kan sama besar. Kemudian satu lagi sudut EAB sama dengan sudut EDC karena berseberangan. Nah, berarti kita membuktikan kesebangunan kedua segitiga tersebut berdasarkan sudut. Nah, karena sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama, maka segitiga ABE itu sebangun dengan segitiga DCE. Akibatnya, perbandingan sisinya jadi sama. Sisi AB berbanding sisi DC itu sama dengan sisi BE berbanding sisi CE dan sisi EA berbanding sisi ED. Kemudian yang ketiga, pada gambar berikut apakah segitiga ABE dengan segitiga DCE sebangun? Kita lihat bangunnya seperti apa. Nah, ini mirip dengan yang tadi, ya. Tetapi kita dibekali dengan panjang-panjang sisi yang sudah ada, yang sudah diketahui. Kita lihat di sini, ya. Pembuktiannya seperti apa? AE itu bersesuaian dengan DE. Kita lihat kalau melihat panjang sisi-sisinya, itu kita bisa melihat bahwa AE itu bersesuaian dengan DE. Kemudian sudut AEB itu bersesuaian dengan sudut DEC. Walaupun banyak yang lain, tapi kita akan menggunakan yang itu, ya. Sudut AEB dan sudut DEC. Kemudian panjang sisi EB bersesuaian dengan EC. Kita buktikan yang berikutnya, kita lihat AE berbanding DE. AE-nya 6 cm, kemudian DE-nya 12 cm. Sederhanakan jadi 1/2. Kemudian sudut AEB itu sama dengan sudut DEC karena bertolak belakang. Satu lagi, panjang sisi EB berbanding panjang sisi EC. 7,5 berbanding 15. Ini pun 1/2. Artinya apa? Dua sisi, ya, mempunyai perbandingan yang sama dan sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut besarnya sama. Nah, ini syarat yang tadi kan terpenuhi. Yang ketiga itu berarti sisi, sudut, sisi. Nah, karena itu terpenuhi, nah karena panjang dua sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama dan sudut yang diapit kedua sisi tersebut besarnya sama, maka segitiga ABE sebangun dengan segitiga DCE. Akibatnya apa? Ya, berarti akibat yang lainnya kita peroleh sisi AE berbanding sisi DE itu akan sama dengan sisi EB berbanding sisi EC, akan sama dengan sisi BA berbanding sisi CD. Dan juga sudutnya, sudut AEB sama dengan sudut DEC, sudut EBA sama dengan sudut ECD, dan sudut BAE sama dengan sudut CDE.
Demikianlah anak sekalian, bagian kedua ya berkaitan dengan kesebangunan pada bangun datar. Mudah-mudahan dengan apa yang dibahas barusan, kalian memahami bahwa dua buah segitiga itu akan sebangun. Yang pertama, bila sisi-sisi yang bersesuaian itu mempunyai perbandingan yang sama. Kemudian yang kedua, bila sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Dan yang ketiga, ya, apabila dua sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama dan besar sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut besarnya sama. Maka bila salah satu dari persyaratan tersebut terpenuhi, maka kita bisa menyimpulkan bahwa dua buah segitiga itu dikatakan sebangun. Demikianlah anak-anak sekalian, ya, sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.